Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara. Jaksa KPK meyakini Hasto terbukti bersalah dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku. Di dalam persidangan, selain pidana 7 tahun penjara, Hasto juga dituntut membayar denda sebesar 600 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Adapun dalam kasusnya, Hasto dituntut atas 2 perbuatan, yakni perintangan penyidikan dan pemberian suap, di mana Hasto dinilai terbukti mengetahui adanya operasi tangkap tangan KPK terhadap Harun Masiku dan berupaya agar OTT terhadap Harun Masiku gagal. Hasto diduga mendapat informasi OTT dan memerintahkan Harun Masiku lewat Nur Hasan untuk mematikan ponsel dan bersembunyi di DPP PDIP. Selain itu, jaksa pun menyatakan setidaknya ada 2 hal lain yang dilakukan oleh Hasto untuk merintangi penyidikan Harun Masiku. Yang pertama, adanya perintah untuk menenggelamkan handphone milik Kusnadi, pegawai di DPP PDIP sebagai upaya untuk menghilangkan bukti keberadaan Harun Masiku. Dan yang kedua, Hasto membawa handphone kosong saat diperiksa oleh KPK untuk mengelabui penyidik KPK. Dan menghindari pantauan penyidik KPK diajukan dalam persidangan berupa komunikasi antara terdakwa dengan Kusnadi setelah bulan 2005. Dan untuk mengetahui seperti apa jalannya sidang yang berlangsung di Pengadilan Jakarta Pusat tadi hari, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Berita 1 ada rekan Zulfakar dan Wahyu Santiko dari lokasi. Selamat sore rekan Zulfakar. Hasto dituntut 7 tahun penjara. Apa sebenarnya dasar pertimbangan dari hakim terkait dengan putusan ini dan seperti apa tanggapan dari pihak Hasto? Selamat sore Soza dan pemirsa Berita 1, terkait dengan sidang dari Hasto sendiri sudah selesai di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Memang benar pada hari ini tadi Jaksa Penuntut Umum KPK telah menyatakan tuntutannya bahwa Hasto dituntut selama 7 tahun penjara dan juga denda sebesar 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan atas kasus yang diduga dia melakukan suap untuk PAW dari Harun Masiku dan juga melakukan perintangan penyidikan dari KPK. Adapun juga hal-hal yang memberatkan dari tuntutan Hasto, ini jaksa menyatakan bahwa apa yang dilakukan Hasto ini tidak mendukung program pemerintah dalam mengupaya pemberantasan kasus korupsi. Selain itu juga Hasto sebagai terdakwa ini tidak mengakui perbuatannya. Kedua hal inilah yang memberatkan Hasto sehingga dituntut selama 7 tahun penjara. Adapun hal-hal yang meringankan tadi disampaikan jaksa bahwa selama proses persidangan Hasto ini berperilaku sopan, kemudian juga dia memiliki tanggungan keluarga dan sebelumnya tidak pernah terjerat kasus hukum. Selesai dari persidangan, Hasto menyampaikan statementnya. Dia mengaku bahwa tuntutan ini merupakan sudah dia perkirakan begitu, jaksa penuntut hukum akan melakukan tuntutan seperti itu dan dia terus mengkritik bahwa proses yang tengah dia alami ini merupakan proses hukum dari kriminalisasi politik. Selain Hasto, adapun juga pengacara Hasto, Roni Talapesi juga menyebut bahwa tuntutan ini tidak berdasar dan penuh asumsi. Berikut adalah pernyataan resmi dari pengacara Hasto Kristianto, Roni Talapesi. Oleh jaksa penuntut umum ini tidak berdasar, tidak logis, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Kita ulang lagi ya, kita sampaikan. Bicara soal obstruction of justice. Sudah disampaikan oleh saksi kunci bernama Nur Hasan. 2 orang berbadan tegap yang memerintahkan untuk menenggelamkan HP. Jadi pertanyaan, 2 orang itu tidak pernah diperiksa. Kemudian tiba-tiba di BAP disampaikan bahwa itu adalah perintah Hasto Kristianto. Kita bicara soal obstruction of justice, bicara soal suap. Sumber uang suap itu sudah disampaikan di persidangan 2020 dan di fakta persidangan saksi kunci bahwa sumber uang suap tersebut adalah dari Harun Masiku, bukan Hasto Kristianto. Ya, berikut tadi adalah pernyataan resmi dari pengacara Hasto Kristianto, Roni Talapesi, yang menyatakan bahwa tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut hukum dari KPK ini merupakan
kurangnya bukti yang kuat, adapun juga tuduhan politisasi, kriminalisasi politik ini menjadi salah satu hal yang paling digarisbawahi oleh pengacara Hasto Kristianto, sehingga ke depan nantinya Hasto Kristianto dan pengacara juga akan melangsungkan atau ikut kembali melakukan sidang untuk melakukan pledoi ataupun pembacaan nota pembelaan yang memang tadi juga sudah diberitakan bahwa nota pembelaan ini telah rampung sebesar 80%, sehingga Hasto Kristianto dan pengacara Roni Talapesi ini tengah bersiap untuk melakukan persidangan yang akan dilangsungkan kurang lebih di minggu depan nanti. Soza. Baik, terakhir Zulfakar, apakah sudah ada keputusan pledoi ini akan disampaikan secara terpisah, di mana Hasto Kristianto sebagai terdakwa akan menyampaikan sendiri pledoinya, kemudian pengacara menyampaikan juga apa yang menjadi concern mereka, atau digabung menjadi satu? Seperti apa informasi awal yang Anda dapatkan? Ya, Soza, sejauh ini informasi yang kami terima terkait teknis bagaimana pledoi atau nota pembelaan ini disampaikan oleh Hasto sendiri ataupun akan dilangsungkan oleh pengacaranya. Sejauh ini kami baru mendapatkan informasi bahwa pihaknya Hasto Kristianto dan pengacara tengah menyusun pledoi ini, dan untuk penyusunan nota pembelaan ini juga baru sampai 80%, dan rencana persidangan akan digelar pada minggu depan di Tipikor Jakarta Pusat. Soza. Baik, terima kasih untuk laporan Anda rekan Zulfakar dan juga Wahyu Santiko. Selamat kembali bertugas.